Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salihin dan salihat. Hari ini kita melanjutkan puasa Ramadan, dan tentu Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan hikmah, pembelajaran, penuh dengan maghfirah, ampunan-ampunan Allah yang dibuka lebar bagi siapa yang menginginkannya. Dan juga kita mendapatkan satu jaminan lagi di bulan Ramadan ini, yakni jaminan terkabulnya doa-doa kita. Karena salah satu doa yang tidak tertolak adalah mereka yang sedang berpuasa. Dan dalam kesempatan ini, mari kita coba gali lebih dalam lagi tentang hadis yang Rasulullah sampaikan berkaitan dengan doa-doa yang tidak tertolak itu. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis bahwa thalathah, ada 3 orang, la yuraddu du'ahum, yang tidak akan tertolak doa-doa mereka, yakni al-imamul adil, wasaim hatta yuftir, wa ta'matul mazlum. Siapa 3 itu? Yakni al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua adalah as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian wa ta'matul mazlum, yakni doa mereka yang terzalimi. Menjadi pertanyaan kita, kenapa 3 ini menjadi orang yang dijamin tidak ditolak doa mereka? Dan apa pula sebenarnya kesamaan mereka ini, sehingga ketiga-tiganya layak diberikan balasan bagi setiap doa yang mereka panjatkan? Mari kita lihat. Al-imamul adil, imam yang adil, adalah pemimpin yang bisa menjamin kebaikan bagi setiap yang dipimpin. Kebaikan-kebaikan yang secara merata, kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh semua orang yang dipimpin. Itulah kemudian kita namakan al-imamul adil. Tentu seorang pemimpin yang adil didambakan oleh semua orang. Dan tentu pemimpin yang adil adalah pemimpin yang sangat sayang kepada rakyatnya. Yang kedua, kenapa orang yang berpuasa ini dianggap layak doanya dikabulkan, adalah karena orang yang berpuasa sedang mencoba mengalihkan perhatiannya dari dunia kepada akhirat, mengalihkan syahwatnya yang sebenarnya dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh berhubungan suami istri, dan tentu hukumnya adalah halal, tapi kemudian ini ditahan untuk tidak dilakukan, dan tentu bergantinya adalah pahala, balasannya adalah surga. Dan di sisi lain, ketika mengalihkan perhatian ini kepada akhirat, Allah jamin orang yang seperti ini semua yang dia minta akan dikabulkan. Dan yang ketiga adalah da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Tentu orang yang terzalimi kita tahu mereka butuh pertolongan, maka Allah sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani seseorang melebihi kemampuannya, maka pasti dia akan ditolong kalau dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa persamaan ketiganya? Kenapa ketiganya kemudian layak diberikan? Dari penjelasan di awal, ketiganya layak diberikan. Pertama adalah karena ketiganya butuh pertolongan itu. Seorang pemimpin yang adil butuh menghadirkan keadilan yang sempurna bagi rakyatnya. Karena sedikit dia salah, maka pasti banyak yang merasa terzalimi. Karena itu dia butuh untuk dituntun agar bisa adil, dan butuh untuk bisa segala keinginannya untuk menghadirkan keadilan itu terpenuhi. Karena itu dia layak menerimanya. Sedang orang yang berpuasa juga layak diberi karena dia butuh. Dia butuh orang yang sebenarnya berpuasa, dia menahan diri bukan karena dia tidak butuh, tapi dia ingin sesuatu yang sebenarnya lebih besar dari itu. Dia ingin sesuatu yang lebih besar dari persoalan dunia, dan Allah menjaminnya dengan akhirat. Karena itu dia butuh dengan akhirat itu, kemudian Allah berikan kebaikan yang lebih dari sekedar apa yang dia dapatkan di dunia sebelum dia berdoa. Sedang orang yang terzalimi tentu dia butuh pertolongan karena dia sedang dizalimi. Di sisi lain, kenapa ketiga orang ini disampaikan Rasulullah doanya tidak tertolak? Ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa kenapa 3 orang ini yang disebut tidak tertolak doanya, karena ketiga orang ini adalah
orang-orang yang seringkali tidak sempat meminta kepada Allah, baik karena kesibukannya atau karena keliru dalam perhatiannya. Banyak pemimpin yang dia adil, tapi karena merasa adil yang akhirnya kemudian dia tidak meminta kepada Allah. Banyak orang-orang yang terzalimi, merasa terzalimi, akhirnya kemudian buat putus asa dan meminta selain Allah. Banyak orang-orang yang berpuasa justru disibukkan dengan sesuatu di luar ibadah, di luar meminta kepada Allah. Inilah kenapa mereka yang kadang-kadang sempit waktunya untuk meminta doa kepada Allah, justru Allah berikan jaminan, kalau kalian minta pasti aku beri. Kemudian dari hadis ini Rasulullah ketika menyampaikan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, pemimpin yang adil, orang yang puasa, dan orang terzalimi, maka bisa kita lihat dari 3 tingkatan. Pertama adalah pemimpin yang adil, maka harusnya kita bisa posisinya di situ. Kalau kita pemimpin, maka berikan keadilan. Keadilan yang paling baik apa? Mulailah keadilan itu untuk bisa mendoakan orang-orang yang dipimpin. Karena doa kita, kalau kita menjadi pemimpin ini, Allah jamin untuk dikabulkan, maka banyak-banyaklah mendoakan mereka yang kita pimpin. Pemimpin mendoakan rakyatnya, guru mendoakan muridnya, orang tua mendoakan anaknya. Begitulah sebenarnya perintah hadis ini, agar kita banyak mendoakan orang lain, terutama mendoakan orang-orang yang di bawah kita. Kalaupun kita kemudian bukan pemimpin, maka kita pun harus mendoakan orang lain, termasuk orang-orang yang memimpin kita. Maka orang puasa itu, kalau kemudian kita ambil makna bahwa yang puasa itu adalah menahan diri, salah satu hikmahnya adalah menahan diri untuk tetap taat pada aturan. Nah, taat pada aturan itu salah satu bentuknya adalah kita tetap mau mendoakan orang-orang yang memimpin. Karena itu sebenarnya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk segera kita berdoa. Keadaan apapun kita, pemimpinkah kita, rakyatkah kita, orang terzalimi kita, maka segeralah berdoa. Mumpung kita di bulan Ramadan, maka kita banyak-banyak berdoa. Allah sendiri sampaikan, ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Karena itu kadang yang terpenting bukan isi doanya, tapi yang terpenting adalah bermunajat kita dalam doa. Karena nikmat doa itu bukan hanya ketika kita mendapatkan pengkabulan dari doa itu, tapi nikmat doa itu justru kadang-kadang muncul saat kita mampu menangis bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat doa yang sebenarnya Allah tunggu-tunggu di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.